Halo netizen, ini adalah all new Mitsubishi Destinator. Nah, sebelumnya kita udah mengulas varian tertingginya ya, yang varian Ultimate Premium. Nah, sekarang kita akan mengulas varian tengahnya, yang varian Exit. Nah, bisa dilihat ya kalau di sini tuh bahasa desainnya masih sama. Jadi overall mukanya nggak berubah. Yang beda banget tuh yang versi GLS karena dia ada underguardnya yang tidak dicat warna body. Tapi kalau yang versi Exit ini masih dapat nih, jadi masih ada warna sedikit lah di bagian bawah ya. Ini kan warna putih, jadi dia ada sedikit aksen warna putih. Dan walaupun di sini nggak ada ADAS, tapi dia ada radar covernya ya. Cuma bedanya dia nggak ada kamera 360. Sensor parkir depan masih tetap dapat loh, jadi masih komplit. Dan lampunya nggak disunat juga sama yang versi Ultimate. Jadi DRL LED yang kayak X-Force ini juga masih ada. Lampu depannya juga double projector LED, fog lampnya juga projector LED. Lanjut ke bagian samping, velgnya sebetulnya sama, tapi dibikin single tone warna gunmetal. Jadi dia nggak two tone polish ya di bagian velgnya. Untuk ukuran bannya 225 55 R18. Rem juga sudah disc brake depan belakang, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist, dan active yaw control. Lanjut lagi di bagian samping, body claddingnya juga tetap ada, tapi untuk yang versi Exit ini dia nggak ada aksen silver di bagian pintu bagian bawah ya. Untuk spion juga sama nih, ada indikator lampu sen di sini, tapi dia nggak ada kamera 360. Door handle tetap warna body dan juga ada keyless entry, bahkan sampai yang GLS ya. Nah, bedanya untuk yang versi Exit dan GLS dia nggak dapat roof rail. Nah, di sini juga ada aksen piano black yang unik nih di bagian pilar C-nya. Lanjut ke belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Kalau yang non premium atau non ultimate ya, dia emblemnya kecil. Jadi emblem destinatornya tuh di pinggir aja, yang dimana gue nggak suka sih, karena tengahnya itu jadi kosong banget, sama kayak X-Force jadinya, jadi kurang bagus. Karena plat nomornya dia di bawah, bukan di pintu bagasi, jadi agak kurang lah kalau menurut gue secara estetika, kurang penuh gitu di bagian tengah. Tapi nggak apa-apa, lampunya juga sudah full LED di sini, sama seperti yang di tipe atasnya, dan juga lampu rem, lampu sen, lampu mundur itu juga sudah LED. Di bagian bawah juga masih ada sedikit aksen warna body dengan sensor parkir 4 titik dan kamera mundur. Untuk di bagian kaca juga lengkap dengan defogger belakang, wiper, terus juga ada spoiler dengan HAMO stop lamp, dan antenanya juga sudah shark fin. Bagasinya, kalau yang di GLS, Exit, dan Ultimate standar itu dia nggak power tailgate ya, jadi dia masih pakai shock konvensional seperti ini. Dan bagasinya juga bisa dilihat ya, sangat lega. Bisa dilihat di sini ada ruang terbuka di kiri dan kanan, dan juga ada underfloor storage seperti di Expander dengan penyimpanan dongkrak yang rapi banget di sebelah kiri. Untuk di bagian jok belakang ini bisa dilipat 50-50. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi Destinator varian Exit. Mesinnya sama, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo dengan kode 4B40. Tapi ini yang versi water to air intercooler ya, jadi beda sama Eclipse Cross yang masih air to air intercooler. Untuk tenaga mesinnya 163 PS dan torsi 250 Nm. Pilihan transmisinya sekarang baru CVT aja dan masih penggerak roda depan aja. Untuk ruang mesin ya bisa dibilang masih kurang rapi, masih bisa dirapiin lagi dengan engine cover atau sebagainya, tapi ini oke lah. Di bagian kap juga sudah ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, sekarang kita lihat ke interior dari all new Mitsubishi Destinator yang varian Exit. Nah, kelihatan banget ya. Di sini udah mulai sederhana gitu ya, dengan jok fabric yang dimana gue juga lebih suka dibandingin jok kulitnya yang ada di Ultimate. Dan pengaturannya juga lengkap nih dengan height adjuster kayak di Expander juga, ada recline, dan juga tetap ada side airbag. Jadi untuk di tipe yang tengah ini juga tetap ada 4 airbag. Bisa di slide maju mundur juga dengan karpet yang ada emblem Destinator. Oke, mari kita masuk. Dan untuk di bagian setirnya ini juga sama seperti yang di versi Ultimate. Dan coba kita kontak on ya. Nice, si instrument clusternya dia punya animasi gitu. Nah, untuk pengaturan setirnya ini juga sama, dia bisa tilt dan teleskopik jauh, khasnya Expander dan X-Force juga. Dan
Kalau di varian Exit ini tombolnya masih komplit nih. Jadi di sini ada audio steering switch di bagian pinggirnya. Untuk MID-nya juga masih kursor 4 arah. Sedangkan untuk yang tipe GLS lebih sederhana. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Lalu juga ada klakson di bagian tengah. Dan untuk yang Exit ini juga sudah dapat cruise control walaupun belum Diamond Sense ya. Jadi cruise control standar yang cuma bisa ngekip kecepatannya aja. Dan ada audio steering switch sama voice command juga untuk telepon gitu ya. Nah, untuk yang di tipe Exit ini juga belum auto headlamp ya. Jadi bisa dilihat di sini autonya nggak ada dan switch fog lamp juga tetap ada. Yang sebelah kiri wipernya pun juga jadi intermittent timer standar, bukan auto wiper kayak di Ultimate, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga tetap komplit seperti yang ada di varian Ultimate dan Ultimate Premium. Jadi dia pakai speedometernya X-Force, Expander 2025, Pajero Sport juga. Yang sebelah kiri ada temperatur mesin, di sebelah kanan ada fuel gauge, dan ini juga komplit lah. Ada MID di sini, terus juga ada tampilan untuk jarak berkendara, ada active yaw control, kompas, tampilan audio, layar peringatan, tampilan displaynya juga bisa diubah menjadi yang seperti ini, yang nggak ada analognya, speedometer analognya. Lalu juga ada subunit speed, driver assistant, ini cuma buat on off sensor parkir dan traction control ya. Ada pop-up notification, race reminder, bunyi lampu sen, bunyi bip-bip kalau lagi dimainin MID-nya. Bahasa ini juga komplit banget, satuan unit konsumsi BBM dan temperatur, peringatan servis, dan balik ke MID utamanya. Komplit lah pokoknya. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian bawah tombolnya cuman tombol untuk idling stop aja ya, atau auto stop and go. Dan di sebelah kanannya ada headlamp leveling. Untuk di bagian sini ada laci kecil. Lalu untuk pedalnya masih model gantung. Sudah ada ventilasi AC juga di kolom setir. Tuas pembuka kap mesin di bagian kanan, dan ada footrest di sebelah kiri juga. Untuk di bagian door trim dari si tipe Exit ini juga sudah dilapis kulit ya di bagian armrest dan di bagian sininya, tapi untuk di bagian atas masih plastik keras. Door handle dia warna silver. Power window autonya cuma di sisi pengemudi aja, dan ada pengaturan spion, pelipatannya, dan ada central lock. Audio cuma ada 6 speaker di sini, ada door pocket juga dengan cup holder, tweeter juga standar. Sun visor pengemudi juga nice, untuk tipe tengah tetap dikasih lampu dan cermin, dan ada card holder juga. Nah, untuk di tipe Exit ini spionnya jadi manual dimming biasa, indikator seatbelt untuk penumpang tengah dan belakang masih ada, dan ada lampu baca LED juga. Nah, kalau yang di versi nggak ada panoramic sunroofnya, dia jadi ada tempat naruh kacamata nih di sini. Jadi tetap fungsional. Sun visor sebelah kiri juga tetap ada cermin dengan lampu, dan ada card holder sisi luar. Ada grab handle, seatbelt belum naik turun, tapi untuk headrest dia bisa naik turun. Nah, head unitnya ini yang berubah banget ya, dia jadi 8 inci dibandingin Ultimate yang 12,3 inci. Jadi lebih ke kayak head unit aftermarket gitu ya, tapi ini adalah head unit OEM karena di sini bisa dilihat ya, dia bisa menampilkan data-data dari kendaraan. Jadi sama seperti yang versi Ultimate dan Ultimate Premium, tuh data-data kendaraan kayak injekan pedal gas, injekan pedal rem, itu bisa terpantau semua di sini. Cuman layarnya kecil aja gitu. Dan juga tetap ada koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, dan ada WebLink juga. Lalu juga ada tampilan untuk wallpaper player yang bisa kita ganti-ganti dengan berbagai jenis wallpaper, tapi yang gue suka adalah yang akuarium. Lucu aja gitu liatnya. Nah, dia juga ada tampilan kendaraan yang tadi, terus ada kayak jam, ada tampilan AYC. Lalu untuk settingan kendaraannya juga komplit. Ya, pokoknya sebetulnya head unit yang sama, cuman layarnya 12,3 incinya dihilangkan jadi 8 inci. Lanjut ke bawah, dia juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup dengan tombol lampu hazard di tengahnya, dan AC-nya juga tetap climate control automatic dual zone loh. Jadi tetap ada mode auto di sini, dan suhunya masih bisa kita pilih secara derajat suhu gitu ya. Di sini paling panasnya di 32 derajat Celcius, yang paling dinginnya di 18 derajat Celcius. Bisa disinkronize juga, ada mode dry untuk menghilangkan kelembaban,
Ada max cool, jadi posisi yang paling dingin. Ada memori juga, dan ini untuk zona AC bisa ke kaca, ke kaki, dan ke ke muka gitu ya. Nah, untuk sisanya ini mirip seperti yang ada di Xforce lah pokoknya. Power outlet 12 volt juga udah ada, tetap ada USB A, USB C. Untuk wireless charger apakah ada? Mari kita intip. Kayaknya nggak ada ya untuk di varian Exit ini. Nah, untuk di bagian start stop buttonnya juga tetap di tengah, shifternya tetap di tengah, dan dia modelnya tuh PRNDL aja dengan switch mode sport di sebelah kanan sini. Nah, untuk switch mode berkendaranya ini juga tetap ada yang bisa kita pilih ya. Ada beberapa mode, jadi ada normal, wet, gravel, yang baru ada tarmac, dan ada mode mud. Jadi bisa tetap kita atur ya mode berkendaranya. Electronic parking brake dengan auto hold juga tetap ada, dan ada 2 buah cup holder. Armrest ini juga tetap soft touch di atasnya dengan storage yang besar, dan glove boxnya juga tetap besar di bagian sini. Soft touch ini juga tetap ada di bagian dashboard sebelah kiri, dan juga tetap ada airbag penumpang depan. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari all new Mitsubishi Destinator varian Exit. Sekarang kita lihat ke kabin tengahnya ya. Untuk di kabin tengah sama ya, joknya jadi fabric dan tetap 7-seater layoutnya. Nah, enaknya untuk yang di varian tengah ini kita tetap dikasih tray table seperti ini. Jadi sama seperti yang varian Ultimate, kita bisa makan, nonton dari tablet kita. Ada 2 buah cup holder di kiri dan kanan, dan juga ada gantungan di sini juga. Pengaturan double blowernya juga tetap accessible dari belakang center console di sini, dan ada USB A, USB C juga. Lalu untuk legroom ini juga masih aman banget, dan kita juga bisa atur jok baris keduanya, bisa slide dan bisa recline. Nah, di atas kalau misalnya nggak ada panoramic sunroof seperti yang di Ultimate, dia lampunya jadi di tengah ya. Itu bisa dinyalain seperti ini. Jadi dia juga ada ventilasi AC yang sama seperti di versi Ultimate, dia dari samping. Ada grab handle juga dengan gantungan di sini. Untuk door trim dia juga sama seperti di depan, di atasnya plastik, tapi untuk di bagian armrest dia empuk, dan door handle-nya juga warna silver. Untuk audio juga yang standar ya, karena yang Yamaha kan cuma yang di tipe premium aja. Nah, untuk di joknya juga tetap ada armrest, headrest untuk penumpang baris ketiga, dan ada ISOFIX juga. Oke, sekarang kita coba ke baris ketiga nih. Oke, kita coba duduk di belakang. Kita naikin dulu headrestnya. Oke, kalau di posisi yang ini agak dimajuin, dia masih ada 2 jari untuk legroom, jadi masih aman banget. Jadi overall sangat nice. Dan kalau di posisi ininya paling rebah, dia masih ada 1 jari setengah. Jadi untuk tinggi gue 170 cm ini masih aman. Nah, untuk di belakang juga dapat ventilasi AC, jadi nggak dilupakan untuk penumpang baris ketiga. Di sini ada lampu baca yang sudah LED juga. Yang sebelah kiri juga dapat grab handle, di kanan juga dapat. Untuk armrest di sini juga nyaman, ada 2 buah cup holder di kanan dan di kiri juga ada, dan ya ada USB A, USB C untuk penumpang baris ketiga. Headrest ini juga tetap adjustable. Oke, ini kita lipat lagi, dan mari kita keluar yuk. Ya, overall untuk tipe tengah ini sih udah komplit banget. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan kita dari Mitsubishi All New Destinator varian Exit. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.